warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska, Dinas Kesehatan Pengenalan Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Baik, kembali lagi bersama saya Sari Cantik di program Info Sehat, informasi seputar kesehatan, dan materi kita hari ini adalah nafsa. Dan hari ini sudah ada Dokter Cantik, Dokter Gigi Tri Heri Wahyu. Makasih Mbak Sari Cantik. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Harus sehat ya kalau di sini ya. Harus sehat, luar dalam ya, jiwa raga. Baik, beliau adalah Subkor Uspro, Usila, Jiwa dan Nafsa Dinas Kesehatan Pengenalan Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Oke Bu Wahyu, ngomongin soal nafsa nih Bu Wahyu. Apa sih nafsa itu? Nafsa ya, kalau singkatan sih narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya. Oke. Kalau diperjelas lagi mungkin Bu, apa sih yang dimaksud dengan narkotika? Mungkin aja jenis-jenisnya gitu ya. Kemudian psikotropika, zat adiktif, apakah ada bedanya atau itu sama aja semuanya ilegal deh pokoknya gitu? Kalau ilegal iyalah, semuanya ilegal. Ya? Semuanya ilegal. Tapi sebenarnya kalau narkotika itu tetap ada, barang itu tetap ada plus dan minus. Oh gitu. Efek positif dan efek negatif. Okay. Kalau efek positif seperti morfin itu sebagai analgesik yang kuat, pereda nyeri bagi penderita seperti kanker, yang kronis dan sebagainya. Sedangkan efek negatifnya, nah, itu yang banyak disalahgunakan, yang mengakibatkan seluruh tubuh mengalami gangguan atau kerusakan. Melayang gitu ya? Ya, ada fly, ada happy. Gitu ya? Tapi kita happy-nya asli loh ya. Berarti narkotika itu sebenarnya kalau di dunia kedokteran itu diperbolehkan gitu ya? Dengan ada jumlah tertentu gitu ya Bu Ayu. Nah, tapi banyak yang menyalahgunakan. Oke. Selanjutnya yang psikotropika nih Bu Ayu. Jadi kalau psikotropika itu memang biasa ini ya, lebih mengarah ke zat-zat sintetis seperti ekstasi, sabu-sabu. Jadi kan memang ada dua yang asli, yang alami itu juga ada. Kalau kita bilang ada yang namanya magic mushroom. Oh, jamur yang ini ya, yang sudah alami ada kandungan itunya ya. Iya, tepatnya itu Mbak Sari ya. Jamur yang ada tumbuh di kotoran sapi. Kotoran ternak. Itu magic mushroom namanya. Terus ada lagi bunga kecubung. Wah, aku jadi ngasih bocoran nih. Bunga kecubung. Jangan ditiru. Skip ya. Rahasia kita aja ya ini ya. Jadi itu yang yang alami ya, seperti ganja. Terus ada itu yang alami memang tumbuh. Tapi banyak sekarang seperti ekstasi, sabu-sabu itu berbagai macam zat kimia yang digabungkan akhirnya menjadi produksi massal. Tapi memberikan efek yang nggak kalah hebatnya dengan yang alami tadi. Kayak yang di negara sebelah ya, ganja itu sebenarnya sudah legal. Ada yang legal ya. Tapi untuk di negara kita memang tidak diperbolehkan ya, masih ilegal. Dan bahaya ini. Dan haram. Yep. Okay. Untuk yang zat aditif Bu? Ini kalau zat aditif itu sebenarnya biasa banget yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Rokok, teh, kopi itu kalau dalam dosis yang banyak, seperti ada kayak di kafein. Jadi kandungan dalam kopi itu ada kafein. Itu juga kalau dalam kandungan yang banyak, bukan kita minum kopi yang banyak terus kita fly, enggak sih? Ya. Mabok kopi ya. Tapi kafein yang ya itu tadi kayak diekstrak gitu, terus akhirnya membuat kita kecanduan. Nikotin yang ada pada rokok. Kalau itu pasti ya, nikotin pasti membuat ini. Dan awal dari pemakaian nafsa itu biasanya berawal dari rokok. Makanya terakhir-terakhir ini rokok termasuk juga nafsa. Karena ada kandungan nikotin di dalamnya gitu ya. Ya. Oke. Nah, apa sih Bu gejala yang paling ringan biasanya? Kenapa sih mereka harus memakai nafsa ini? Biasanya sih yang pasti stresor tinggi ya, di mana-mana harga melambung, kerjaan susah, anak sekolah pun juga pressernya besar. Nah,
Terus habis itu bisa keluarga yang tidak harmonis, tapi yang banyak banget pengaruhnya itu adalah lingkungan ini, faktor lingkungan. Oh, dari teman bisa gitu Yes, ya. Pergaulan lah pergaulan, ya. khususnya bagi para remaja. Karena jujur, tadi saya bilang awalnya adalah rokok, tapi nanti lama-lama mereka akan merasakan udah, oh rokok enak ternyata. Terus pergaulan, coba ini, coba ganja, cimeng, dan sasarannya memang remaja karena sama dengan rokok. Ketika mereka sudah pakai, dia akan menjadi pemakai seumur hidup atau konsumennya seumur hidup. Karena susah ya, mau lepas sendiri pun juga susah gitu ya. Iya. Oke, Bu Wahyu. Kemudian apakah masih banyak sih penyalahguna ini di Indonesia sendiri? Jadi nafsa itu ini ya, barang lama tapi enggak kelar-kelar. Ya, jadi kalah dengan sama mantan gitu ya. Duh, jadi teringat mantan. Oke, jadi fenomena gunung es tetap ada. Dari tahun ke tahun itu kalau prevalensi secara nasional ya di tahun 2021 ini ada kenaikan 1,5%. 1,5% kali jumlah penduduk. Jadi kurang lebih 3,5 juta itu pengguna. Besar ya. Ini masyarakat di Indonesia khususnya remaja ini perlu edukasi kembali, perlu mungkin kegiatan-kegiatan positif gitu ya untuk apa ya biar tidak terjerumus. Ya, betul. Plus kalau dari kita ketambahan perlu screening juga. Jadi kalau cuma sosialisasi itu kadang-kadang masuk kiri keluar kanan. Gitu ya. Iya, tetap kalah dengan faktor lingkungan tadi. Tapi kita lakukan screening juga, deteksi dini, apalagi khususnya kepada pelajar ya, supaya oh ya benar ternyata mereka ada rasa takut juga ketika pakai besok ada screening, aku nggak minum kayak atau apa kayak gitu. Termasuk salah satu upaya pencegahan. Karena mencegah anak supaya tidak terjerumus ini kan juga tidak hanya tugas kita aja gitu ya, tapi berbagai mungkin dari orang tua, dari sekolah juga, dari berbagai elemen masyarakat juga. Nah ini yang mendukung agar remaja-remaja ini atau orang-orang yang mengalami stres tingkat tinggi tadi, tingkat dewa tadi tidak terjerumus di hal-hal yang negatif gitu ya. Oke. Sebenarnya penyebab utamanya selain stres tadi bagi pengguna nafsa itu apa sih? Yang lingkungan yang tidak harmonis, lingkungan keluarga yang tidak harmonis, jadi mereka merasa tidak nyaman ketika di rumah. Harusnya kan rumah itu benar-benar rumah ya, anak bisa pulang terus merasakan kenyamanan, jadi terus interaksi di dalam keluarga. Itu ada curhat yuk itu juga bisa mengurangi stresor. Terus pilih pergaulan yang bagus. Gitu ya, jadi jangan asal pilih temen gitu ya. Sebenarnya milih temen juga nggak boleh gitu ya, tapi kita juga harus pandai-pandai memilih teman agar kita juga tidak terjerumus di hal-hal yang negatif. Iya. Oh iya. Kemudian dari pemakaian nafsa tadi sih, selain efeknya yang apply tadi, apa lagi sih Bu yang efek-efek yang yang bikin orang itu kok pengen gitu loh. Oke, jadi sebenarnya efek-efek nafsa itu ada beberapa obat yang bisa menambah semangat, jadi nggak capek. Ada gitu ya. Jadi kayaknya wah aku kuat terus, strong terus. Terus yang kedua itu juga merasa bahagia. Jadi ketika orang stres tidak bahagia, dia pengen merasakan gimana sih caranya bahagia. Ya dengan itu, seandainya halusinasi gitu ya. Ada efek halusinasi dari seolah-olah dia bahagia. Ya, palsu. Padahal palsu ya. Iya, efek yang diberikan palsu sebenarnya. Tapi kan kalau sudah kena, terus yang diingat di otak itu ya zat itu. Jadi otak itu sudah merekam. Ketika kita memakai pertama kali, otak sudah merekam. Oh, zat ini membuatku bahagia. Ketika dia pengen bahagia, otomatis zat yang dibutuhkan akan nambah. Hampir sama kayak rokok, jadi ada withdrawal effect. Tapi kalau sudah terlalu banyak, itu sakau. Overdosis gitu ya. Sebelum overdosis, ada sakau dulu maksudnya. Oke, sakau itu yang sampai menggigil gitu ya. Jadi ketika dia membutuhkan zat itu,
sesuai dengan dosis yang sudah biasa dia pakai atau harus lebih tinggi, terus dia tidak akan mendapatkan zat, dia akan merasa kesakitan banget, kesakitan, menggigil sampai udah rasanya kayak tertusuk-tusuk. Dan ngerinya Mbak Sari ya, mereka bahkan rela untuk melukai diri sendiri untuk mendapatkan zat itu. Sayap-sayap, makanya mereka ada sayatan-sayatan gitu untuk diisep, darahnya diisep ya, katanya anak-anak SMA itu vampir. Vampir ngisep darahnya sendiri supaya dia dapat efek zatnya. Itu apa memang masih ada ya Bu? Apa sisa-sisa zat yang sebenarnya sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam tubuh sampai menyayat gitu? Sebenarnya sih enggak sih. Sebenarnya enggak, karena tapi kan sugesti itu sangat besar sekali. Gitu ya. Jadi mereka berpikiran kalau obat yang sudah masuk kemudian masuk dalam peredaran darah, terus mereka bisa merasakan sensasi lagi ketika itu. Padahal sebenarnya enggak ada ya, itu udah apa ya, enggak ada pengaruhnya. Enggak ada pengaruhnya. Iya. Oke. Kemudian yang kalau terhadap tubuh nih Bu, terhadap kesehatan, apa sih pengaruhnya yang paling besar? Kita ambil yang sepele aja ya, rokok. Rokok itu kan efeknya ke tubuh, ke paru-paru, ke dapat menyebabkan kanker, dapat menyebabkan hipertensi dan sebagainya. Itu yang kecil rokok. Nah kalau ini jadi kerusakannya akan lebih parah, khususnya ginjal, dan sebagainya. Ada itu kalau sudah sakit ginjal, sakit hati bukan hati karena putus cinta ya. Ingat mantan lagi dong. Ingat mantan lagi. Oke, itu kan harus cangkok. Kemudian cari sampai pendonor transplantasi gitu ya. Iya, jadi memang biayanya akan jauh lebih, ya benar, preventif, promotif dan preventif itu lebih baik. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi para remaja atau para kawan bisa di luar sana ya, jangan coba-coba untuk apa sih merasakan ini ya, penasaran sama nafsa ini apa sih gitu ya, jangan sampai ya, karena efeknya itu tadi ya bisa gagal ginjal, kemudian jantungnya kena, kanker. Dan itu endingnya selalu kematian. Nah, ini ya, jangan sampai ya, belum ketemu sama mantan udah netong duluan ya. Nah ini kasihan sama keluarga gitu ya. Ingat orang-orang kita. Nah ini oke deh Bu Ayu. Apa sih, apakah penyalahguna atau pencandu ini bisa disembuhkan? Oke, jadi bisa, tapi banyak syaratnya ya. Enggak, banyak usaha yang harus dilakukan. Selain keinginan dari pasien sendiri itu harus besar, terus dia harus berani menarik diri dari lingkungannya dia yang tidak bagus ya, circle-nya dia yang nggak bagus, dan yang pasti bisa juga dibantu dengan terapi. Kalau tingkat biasa aja kemungkinan sendiri bisa, dengan dibantu support keluarga, support lingkungan yang bagus, insya Allah bisa. Kalau sudah kasarannya kronis ya, itu harus masuk pusat rehabilitasi. Pusat rehabilitasi yang oleh pemerintah gitu ya. Tapi kalau di Kota Madiun sendiri ada nggak sih? Jadi pusat rehabilitasi sebenarnya macam-macam Mbak Sari ya. Jadi seperti Impres nomor 20 tahun 2020 menyebutkan itu ada RAN P4GN. Jadi memang pencegahan dan penyalahgunaan penggunaan nafsa dan prekursor lainnya. Nah di situ disebutkan bahwa nafsa itu merupakan permasalahan bersama yang harus diselesaikan secara bersama juga. Elemen masyarakat, swasta, pemerintah, dan sebagainya. Nah, untuk pusat rehabilitasi, pemerintah mengeluarkan, kalau dari pemerintah itu ada yang namanya IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. IPWL ya, Institusi Penerima Wajib Lapor. Nah, ini baru ini bagi saya. Apa sih itu, Bu? Jadi gini, bagi pengguna atau pemakai yang insaf ya, aku pengen sembuh, aku nggak pengen tergantung, insaf ya, mantan lagi. Gimana? Oke, dia bisa melaporkan dirinya atau keluarganya melaporkan orang tersebut ke IPWL. Nah di situ ada asesmennya, jadi ada syarat ya, biasanya pengguna awal habis itu tidak pernah
kontak dengan hukum. Kontak dengan hukum di sini maksudnya kalau sudah pengedar kan sudah lagi beda. ya. Ya, Tapi jadi dia murni benar-benar pemakai. Oke. Terus untuk pertama kalinya dia direhab itu pemerintah memfasilitasi dengan adanya IPWL. Dan ketika dia melaporkan dirinya sendiri atau apa namanya keluarganya yang melaporkan atau tangkapan dari kepolisian, kejaksaan yang sudah lewat asesmen dan benar-benar menyatakan bahwa ini pemakai, hanya pemakai pertama kali, terus anjurannya adalah rehabilitasi, bisa masuk ke IPWL tanpa dikenai hukuman dan biaya. Oke, jadi kalau dia benar-benar pengen insaf dan dia murni pemakai dan itu dia pertama kalinya bagi dia dan dia ingin sembuh gitu ya, pasti akan difasilitasi oleh pemerintah. Iya. Jadi kalau di Kota Madiun sih sebenarnya ada dua. Jadi IPWL itu ada dua badan yang menaungi ya. Selain BNN punya IPWL sendiri. Kementerian Kesehatan itu ada IPWL, di sini adalah rehabilitasi medis. Sedangkan Kementerian Sosial juga mempunyai IPWL dengan rehabilitasi sosialnya mereka. Jadi kalau mau ini amit-amit ya, mungkin di luar sana ada yang mau insaf kemudian ingin sembuh itu berarti bisa mendatangi kantor BNN terdekat. Atau IPWL terdekat juga. IPWL terdekat. Kalau di Kota Madiun sih ada dua sih Mbak Sari sebenarnya. Di Rumah Sakit Sudono itu, tapi dia khusus untuk perawatan metadon atau pemakaian jarum suntik. Nah ini sudah agak sekarang kan pemakaian jarum suntik juga sudah banyak berkurang ya, karena kan resikonya juga lebih banyak. Bahkan pengguna nafsa banyak yang isep. Maksudnya sekarang beralih ke isep, ke oral dan sebagainya. Terus yang kedua itu IPWL-nya di Yayasan Bambu Nusantara. Mereka merupakan IPWL dari Kementerian Sosial, rehabilitasi sosial. Tapi mereka juga tetap punya asesmen. Mereka adakan asesmen, terus pendampingan kegiatan. Jadi kurang lebih 1 kali paketan rehab itu kurang lebih 3 bulan dengan 12 kali kegiatan. Jadi di Kota Madiun sendiri sudah ada ya Bu IPWL itu. Tambah satu sih Mbak Sari sebenarnya. Kemarin baru di launching ya oleh Bapak Wali Kota kita, Balai Rehab Nafsa Adiaksa. Rehab Nafsa Adiaksa Kota Madiun. Harapan kami ini nanti bisa sebagai langkah awal kita mempunyai IPWL sendiri yang berada di Rumah Sakit Sogaten. Karena Balai Rehab ini ada di lingkungan Rumah Sakit Sogaten. Oke, jadi rumah sakit milik pemerintah daerah sendiri gitu ya, akan mempunyai IPWL dengan Balai Rehab Nafsa Adiaksa. Balai Rehabilitasi Nafsa Adiaksa yang akan bertempat di RSUD Sogaten. Terakhir nih Bu Wahyu, pesan-pesan mungkin bagi kawan Diska supaya tidak menyalahgunakan nafsa ini apa Bu? Oke, jadi yang pertama kali jangan sekali-kali mencoba yang namanya nafsa, karena begitu sekali kita kena, kita akan menjadi pemakai seumur hidup kita. Dan untuk proses penyembuhan itu membutuhkan effort yang besar. Dan perkuat iman, cari lingkungan yang bagus, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih sempurna dan bermanfaat bagi umat. Terima kasih Bu Wahyu sudah menemani saya hari ini di program Info Sehat, informasi seputar kesehatan di Kawan Diska. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye.